Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 kelompok. Saya sendiri, Dian Rahmawati, kemudian nanti ada Mbak Deni Meina, kemudian ada Mbak Dwi Puji Rahayu, Mbak Cynthia Nurjazilah, dan Mbak Rina Fatmawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular, yaitu penyakit jantung koroner. Kita masuk pada pengertian penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan miokardium atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah koroner, menurut NASPI tahun 2010. Etiologi penyakit jantung koroner yaitu penyakit jantung. Patofisiologi PJK, penyakit jantung koroner, terjadi bila ada timbunan plak yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Plak ini membuat intima menjadi kasar, jaringan akan berkurang oksigen dan zat gizi, sehingga menimbulkan infark. Penyakit jantung koroner menunjukkan gejala gizi, terjadi infark miokard atau bila terjadi iskemia miokard seperti angina pectori. Kolesterol serum dibawa oleh beberapa lipoprotein yang diklasifikasikan menurut densitasnya. Lipoprotein dalam urutan densitas yang meningkat adalah kilomikron. VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, LDL Low Density Lipoprotein, dan HDL High Density Lipoprotein membawa hampir seluruh kolesterol dan merupakan yang paling aterogenik. HDL menurunkan resiko penyakit jantung ke hati, tempat kolesterol di metabolisme dan diekskresikan. Orang dewasa dapat diklasifikasikan sebagai beresiko penyakit jantung koroner berdasarkan jumlah total dan kadar kolesterol LDL-nya. Penyebab jantung koroner. Salah satu penyakit koroner adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, terutama lemak jenuh. Agar lemak mudah masuk dalam peredaran darah dan diserap tubuh, maka lemak harus diubah oleh enzim lipase menjadi gliserol. Sebagian sisa lemak akan disimpan di hati dan metabolisme menjadi kolesterol, pembentuk asam empedu yang berfungsi sebagai pencerna lemak. Berarti, semakin meningkat pula kadar kolesterol dalam darah, penumpukan tersebut dapat menyebabkan arteriosklerosis atau penebalan pada pembuluh nadi koroner atau arteri koronaria. Kondisi ini menyebabkan kelenturan pembuluh nadi menjadi berkurang. Serangan jantung koroner akan lebih mudah terjadi ketika pembuluh nadi mengalami penyumbatan. Ketika itu pula darah yang membawa oksigen ke jaringan darah yang membawa oksigen ke jaringan dinding jantung pun terhenti. Gejala penyakit jantung koroner yang pertama yaitu dada terasa tak enak, digambarkan sebagai mati rasa, berat, atau terbakar, dapat menjalar ke pundak kiri, lengan, leher, punggung, atau rahang. Yang kedua, sesak nafas. Ketiga, jantung berdebar-debar. Keempat, denyut jantung lebih cepat. Kelima, pusing. 6, mual. Dan ketujuh, kelemahan yang luar biasa.
Faktor risiko dari PJK. Faktor risiko penyakit jantung koroner ada yang membaginya dalam faktor risiko primer, independen, dan sekunder. Kasimin 1997, Resmi 2002, yaitu yang pertama faktor risiko primer. Faktor ini dapat menyebabkan gangguan arteri berupa aterosklerosis tanpa harus dibantu oleh faktor lain yaitu independen. Termasuk faktor risiko primer yaitu hiperlidemi, merokok, dan hipertensi. Yang kedua, yaitu faktor risiko sekunder. Faktor risiko ini berupa dapat menimbulkan kelainan arteri bila ditemukan faktor lain secara bersamaan, termasuk faktor risiko sekunder, yaitu diabetes mellitus atau yang disebut dengan DM, obesitas, stres, kurang olahraga, alkohol, dan riwayat keluarga. Pencegahan. Yang pertama ada pola makan sehat. Hindari makanan yang banyak mengandung lemak atau yang mengandung kolesterol tinggi. Contohnya seafood, gorengan atau makanan yang digoreng. Sebaiknya makanan diolah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Yang kedua, hindari juga makanan dengan kandungan gula tinggi, contoh soft drink, dan usahakan menggunakan gula jagung. Jangan terlalu banyak konsumsi karbohidrat, karena dalam tubuh, karbohidrat akan dipecah menjadi lemak. Sebaliknya, konsumsi obat atau gandum yang dapat membantu menjaga jantung tetap sehat. Yang ketiga yaitu menjaga tubuh ideal dari kegemukan. Seorang yang memiliki lingkar pinggang lebih dari 80 cm berisiko lebih besar terkena penyakit jantung koroner. Yang keempat, berhenti merokok. Menghisap rokok sangat tidak baik untuk kesehatan jantung. Maka, segera hentikan kebiasaan ini agar jantung tetap sehat. Yang kelima, hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Hormon norepinephrine akan diproduksi tubuh saat menderita stres yang akan mengakibatkan naiknya tekanan darah. Yang keenam yaitu hipertensi. Hipertensi dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol memasuki saluran arteri dan meningkatkan penimbuhan plak. Yang ketujuh yaitu obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Diabetes mempercepat penyakit jantung koroner dan meningkatkan risiko serangan jantung. Yang ke-8 yaitu olahraga secara teratur. Contohnya seperti berjalan kaki, jalan cepat, atau jogging. Yang ke-9 yaitu konsumsi antioksidan. Radikal bebas dapat menyebabkan endapan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyumbatan. Untuk mengeluarkan kandungan radikal bebas dalam tubuh, perlu adanya antioksidan yang dapat menangkap dan membuangnya. Hasil penelitian berdasarkan data WHO 2011 bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan 60% dari seluruh penyebab kematian penyakit jantung adalah penyakit jantung iskemik dengan sedikitnya 17,5 juta atau setara dengan 36,0% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Diperkirakan tahun 2030 bahwa 23,6 juta orang di dunia akan meninggal karena penyakit kardiovaskular. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung juga cenderung meningkat sebagai penyebab kematian. Menurut data Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT, tahun 1996 menunjukkan bahwa proporsi penyakit ini meningkat dari tahun ke tahun sebagai penyebab kematian. Tahun 1975, kematian akibat penyakit jantung hanya 5,9%. Tahun 1981 meningkat sampai dengan 9,1%. Tahun 1986 melonjak menjadi 16% dan tahun 1995 meningkat menjadi 19%. Sensus Nasional tahun 2001 menunjukkan bahwa kematian karena kardiovaskuler, termasuk penyakit jantung koroner, adalah sebesar 26,4% dan sampai dengan saat ini PJK juga merupakan penyebab kematian dini pada sekitar 40% dari sebab kematian menengah. Dari penelitian terdahulu, terdapat hubungan berbagai faktor risiko terhadap kejadian penyakit jantung koroner pada penderita diabetes mellitus tipe 2.
Penelitian ini bersifat analitik dan desain cross-sectional komparatif. Jumlah sampel 176 orang yang terdiri dari 88 orang penderita DM dengan PJK dan 88 orang DM tanpa PJK. Pengolahan data dilakukan dengan uji T-square menggunakan sistem komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2 adalah jenis kelamin, lama menderita DM, hipertensi, dislipidemia, obesitas, dan merokok. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat bermakna antara jenis kelamin, dislipidemia, obesitas, dan merokok dengan kejadian PJK pada penderita DM tipe 2. Waspadalah dengan penyakit jantung koroner, tetaplah berpola hidup sehat untuk menghindari penyakit tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.